Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Davatel Ervanda Yulianto dari kelas TO2A NRP 0924040010. Di sini saya akan menjelaskan program kalkulator sederhana saya. Ya mungkin langsung saja saya jelaskan. Yang pertama ini ada include IOStream. Ini digunakan untuk mengakses fungsi input atau output di C++. Ya, C ini nih berarti C input, membaca input, C out atau C output itu menampilkan output ke layar. Oke, yang di bawahnya ini ada using namespace standar, agar kita tidak perlu menulis standar output atau standar C input setiap kali. Terus yang bawahnya ini ada in main, titik awal program C++, selalu di dalam fungsi main. Semua perintah dieksekusi di sini. Terus bawahnya ini deklarasi variabel in main pilihan double angka 1, angka 2, dan hasil. Pilihan ini menyimpan menu yang dipilih oleh user. Terus angka 1, angka 2 menyimpan 2 angka input, dan hasil menyimpan hasil perhitungan. Terus yang bawahnya ini penampilan menu, menampilkan daftar operasi ENDL atau N-line, yaitu pindah baris. Terus ini bawahnya ada input dan pilihan angka. Cin membaca dari keyboard dan menyimpan di variabel pilihan ini. Terus di bawahnya ini ada C output, memasukkan angka pertama, C in angka 1, C output masukkan angka kedua, C in angka 2, membaca 2 angka dari user. Terus ada proses perhitungan, switch pilihan, struktur berdasarkan nilai pilihan. Jika pilihan 1 penjumlahan, jika pilihan 2 pengurangan, jika pilihan 3 perkalian, dan jika pilihan 4 itu pembagian. Ini. Terus ada sebuah kasus pembagian. Ini. Dicek jika angka 2 sama dengan 0, maka pembagian tidak boleh dilakukan. Ini untuk menghindari error runtime. Dan di bawahnya ini ada default cout pilihan tidak valid ENDL. Jika user memasukkan angka di luar 1 sampai 4, maka program memberikan peringatan. Begitu. Terus yang selanjutnya ini ada return 0. Ini menandakan program selesai dengan status sukses. Mungkin bisa saya jelaskan ya secara kalimat mungkin ya. Oke. Yang pertama itu ada program dimulai. Saat program dijalankan, pertama-tama komputer akan menjalankan fungsi main. Inilah titik awal semua program C++ berjalan. Terus ada penampilan menu. Program menampilkan sebuah menu operasi ke layar monitor. Di situ, pengguna dapat melihat pilihan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Pengguna tersebut diminta untuk memilih satu operasi dengan memasukkan angka 1 sampai dengan 4. Ini. Memasukkan angka 1 sampai dengan angka 4. Terus meminta input dari pengguna. Setelah pengguna memilih operasi, program akan meminta pengguna masukkan 2 angka. 2 angka ini nantinya akan diproses sesuai operasi yang dipilih. Contohnya, jika pengguna memilih penjumlahan, maka 2 angka tersebut akan dijumlahkan. Terus yang selanjutnya proses logika dengan switch. Program kemudian menggunakan struktur percabangan switch cache. Ini switch
untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan berdasarkan pilihan pengguna. Misalnya, jika pengguna memilih angka 1, maka program akan menjumlahkan 2 angka. Terus, jika memilih angka kedua, maka program akan mengurangkan angka pertama dengan angka kedua. Dan jika memilih angka ketiga ini, maka program akan mengalihkan 2 angka. Dan jika memilih angka 4, maka program akan membagi angka pertama dengan angka kedua. Nah, selain itu ada sebuah kasus untuk pembagian. Untuk pembagian itu program mengecek terlebih dahulu apakah angka kedua bukan 0. Ini penting karena pembagian dengan 0 akan menyebabkan suatu error. Kalau angka kedua 0, maka program menampilkan pesan error, tidak bisa membagikan dengan 0. Ini pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Setelah perhitungan dilakukan, hasilnya langsung ditampilkan di layar. Jadi, pengguna bisa melihat output berupa hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian sesuai operasi yang dipilih. Terus ada return 0. Setelah hasil ditampilkan, program selesai dijalankan, program akan keluar dengan status normal. Sekian, itu saja pembahasan dari saya. Mungkin kalau ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.